Hai Peanut Gengs. Guys, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan kabar takjil maut, di mana seorang driver ojol asal Bantul, Yogyakarta mengantarkan sate namun ditolak oleh penerima. Sate tersebut akhirnya dibawa pulang oleh sang driver untuk kemudian dimakan oleh istri dan anaknya, namun berakhir dengan tewasnya sang putra yang baru berusia 10 tahun. Akhirnya pada Jumat 30 April lalu, polisi berhasil menangkap Nani Apriliani, pelaku dari pengiriman sate sianida salah sasaran tersebut. Kasus ini berawal saat Bandiman, seorang pengemudi ojek online sedang beristirahat di masjid. Driver ojol itu menerima order tanpa aplikasi dari pelaku, Nani Apriliani. Nani meminta Bandiman untuk mengantarkan sate ke rumah orang bernama Tommy di kawasan Kasihan, Bantul, dan berpesan takjil dikirim atas nama Hamid dari Pakualam. Sampai di lokasi, Tommy sedang tidak ada di rumah. Istri Tommy pun tidak ingin menerima lantaran merasa tak kenal siapa pengirimnya. Kemudian istri Tommy meminta sate itu dibawa pulang oleh Bandiman. Sate itu pun dibawa pulang oleh driver dan diberikan kepada keluarganya untuk dijadikan menu berbuka puasa. Istri dan anaknya Naba Faiz Prasetya memakan sate tersebut. Sang anak pun mengeluh ada rasa pahit dan kepanasan saat memakan lontong sate yang dilumuri bumbu. Anaknya langsung lari ke dapur untuk mengambil air lalu jatuh pingsan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. Sementara sang istri hanya mengalami mual dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Mendapat laporan tersebut, polisi melakukan pendalaman dan hasilnya sate tersebut mengandung racun potasium sianida. Setelah 4 hari pencarian, akhirnya pelaku ditangkap. Polisi mengungkap motif dibalik perbuatan Nani Apriliani adalah sakit hati. Pelaku sakit hati karena ditinggal nikah oleh Tommy yang disebut-sebut seorang polisi. Motifnya sakit hati. Ternyata si target ini menikah dengan orang lain. Sementara itu, Agus, ketua RT di tempat tinggal Nani, mengungkap bahwa pelaku sudah menikah siri dengan Tommy. Keduanya tinggal bersama, namun Tommy jarang berkunjung ke rumah tersebut. Agus mengatakan Tommy terakhir berkunjung sekitar 3 minggu yang lalu. Tindakannya pun sudah direncanakan terlebih dahulu karena racun dibeli 3 bulan yang lalu secara online dengan harga Rp224.000 oleh pelaku. Pelaku mengaku awalnya hanya ingin memberi pelajaran saja agar target mual dan diare. Atas perbuatannya, Nani dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Selain sate sianida salah sasaran ini, sebelumnya ada kasus pembunuhan menggunakan racun yang juga pernah menghebohkan Indonesia. Yang pertama, kopi sianida Jessica Wongso. Wayan Mirna Salihin meninggal setelah minum kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia pada Januari 2016. Polisi pun menetapkan teman Mirna, Jessica Wongso, sebagai tersangka dan divonis 20 tahun penjara. Kedua, kasus Anton Aji, pimpinan Padepokan Satrio Aji, Kota Depok. Pada September 2016, dua pria, Sandy dan Ahmad Sanusi, meninggal karena minum kopi yang dicampur sianida. Yang paling menyita perhatian tentu kasus pembunuhan aktivis Munir pada 2004 silam. Munir dibunuh dengan racun arsenik saat berada di pesawat dalam perjalanan menuju Amsterdam. 2 jam sebelum mendarat di Belanda, aktivis HAM itu dinyatakan meninggal dunia. Seorang pilot yang berada di pesawat yang sama dengan Munir, Polikarpus Budihari Prianto, kemudian dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Munir, namun hingga kini belum ditemukan siapa dalang dari pembunuhannya. Membahas mengenai racun yang mematikan tersebut, sianida sendiri berasal dari zat alami yang dilepaskan oleh beberapa makanan dan tumbuhan seperti singkong, kacang lima, dan almond. Bahan kimia sianida juga ditemukan pada asap rokok dan asap hasil pembakaran dari bahan sintetis seperti plastik. Racun sianida dalam bentuk gas merupakan jenis yang paling berbahaya. Jika terpapar atau keracunan sianida, bisa diobati dengan penawar khusus dari perawatan medis. Jadi, sesegera mungkin meminta bantuan ke klinik atau rumah sakit setempat. Nah, itu dia guys, informasi mengenai kasus sate sianida. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita agar berhati-hati jika menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal ya. Sampai jumpa and have a nice day.